Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu diagram entity relation dalam notasi lain. Maksudnya selain dari notasi sebelumnya yang dijelaskan pada materi ketiga, ada lagi notasi lain untuk membentuk diagram ER. Jadi dalam entity relationship diagram, derajat atau kardinalitas relasi itu mewakili hubungan dalam hubungan maksimum yang terjadi antara satu entitas terhadap entitas lain. Selain itu, selain dari hubungan maksimum, ada juga hubungan minimum dari derajat relasi yang terjadi. Nah, ini adalah tabel derajat relasi minimum dan maksimum. Jadi yang pertama simbolnya seperti ini minimumnya 0 dan maksimumnya banyak. Kalau simbolnya seperti ini, minimumnya 1, maksimumnya itu banyak. Dan yang ketiga ini minimumnya 1, maksimumnya 1. Dan yang keempat ini minimumnya 0, maksimumnya 1. Nah, berikut contohnya. Jadi dari diagram ER berikut kita perhatikan ada 3 entitas: mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi di sini banyak mahasiswa, ya, dan banyak mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Begitupun sebaliknya, banyak mata kuliah boleh diambil atau diprogram oleh banyak mahasiswa, ya. Tapi selain itu, seorang mahasiswa atau banyak mahasiswa itu boleh tidak mengambil satupun mata kuliah. Ya, umpamanya kalau mata kuliah tersebut, kalau mahasiswa tersebut tidak bersyarat untuk memprogram mata kuliah di semester atas, ya. Mungkin dari segi IPK-nya kurang sehingga tidak bisa memprogram untuk mata kuliah ke atas, ya. Nah, terus kalau mata kuliah dan dosen, nah jadi di sini hubungannya seorang dosen ini, ya, seorang dosen boleh mengajarkan banyak mata kuliah. Selain itu, seorang dosen juga boleh tidak mengajarkan satupun mata kuliah, ya. Nah, terus antara mata kuliah dan dosen ini, banyak mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan selain itu tidak boleh satu mata kuliah pun yang tidak ada dosennya. Jadi semua mata kuliah ini harus ada dosennya, ya, harus ada, ya, satu dosennya. Berikut penjelasan dari diagram ER di atas, mungkin bisa diperhatikan. Nah, terus berikutnya dalam pembuatan diagram ER awal, ini untuk diagram ER entity relation dalam derajat lain. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pembuatan diagram ER, ya. Yang pertama itu kita harus menentukan entitas yang terlibat. Jadi apa-apa saja yang terlibat. Contohnya ada mahasiswa, ada dosen, mata kuliah, terus apa entitas lain lagi yang dibutuhkan. Tahap kedua yaitu menentukan atribut dari masing-masing entitas beserta primary key-nya. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan bahwa entitasnya itu adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, berikutnya kita tentukan atribut-atribut dari 3 entitas ini. Nah, kalau entitas mahasiswa berarti atributnya, ya, ada nim, nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau mata kuliah, ya berarti ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS-nya. Nah, terus yang berikutnya itu dosen, ya berarti atribut-atribut dari dosen apa saja: nomor induk pegawai,
terus nama ya, alamat dan lain sebagainya. Selain dari menentukan atributnya, juga sudah harus ditentukan primary key-nya. Jadi primary key ini, saya ulangi, primary key ini merupakan kata kunci utama ya, kata kunci utama dari sebuah hubungan atau dari sebuah entitas. Di mana primary key ini merupakan atribut unik dari atribut-atribut yang ada. Jadi umpamanya dari name, nama, alamat dan lain sebagainya, atribut mana yang paling unik di antara atribut-atribut yang ada. Jadi maksudnya atribut unik ini adalah atribut yang tidak ada sama, yang tidak mungkin sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di mahasiswa ya primary key-nya mungkin bisa jadi name ya. Terus tahap ketiga ini adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada ya. Jadi maksudnya setelah kita tentukan atributnya, sudah menentukan entitasnya sudah ditahu, atributnya sudah dijabarkan, terus berikutnya adalah hubungan. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah itu hubungannya, mata kuliah dengan dosen hubungannya seperti apa, mahasiswa dan dosen itu seperti apa hubungannya ya. Kalau mahasiswa dengan mata kuliah berarti mahasiswa mengambil atau memprogram mata kuliah ya, mata kuliah diajarkan oleh dosen atau dosen mengajarkan mata kuliah ya. Terus berikutnya tahap keempat itu menentukan derajat atau kardinalitas dan modalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi setelah kita tentukan jenis hubungannya seperti apa, berikutnya adalah menentukan derajat relasinya. Apakah dia 1 ke 1, 1 ke banyak, n, 0, 0, n atau 1,1, 0,1 dan seterusnya ya. Dan yang terakhir ini adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut foreign key serta atribut deskriptif ya, non-key. Jadi maksudnya kalau tadinya kita sudah tentukan primary key, berikutnya kita tentukan foreign key. Foreign key ini merupakan kata kunci kedua ya. Kata kunci kedua maksudnya dalam hal ini adalah jadi sebuah atribut ya, dari entitas lain yang dijadikan sebagai atribut kata kunci kedua di sebuah entitas yang ada dalam hubungan ER itu ya. Jadi maksudnya seperti sebelumnya yang pernah saya jelaskan bahwa kalau yang foreign key itu diibaratkan seorang ketua tingkat ya. Ketua tingkat dalam kelas itu dia kalau di kelas A dia adalah ketua tingkat di kelas A dan dia merupakan primary key dari kelas A, kelas B dan seterusnya. Jadi kalau umpamanya suatu saat nanti dikumpulkan para ketua-ketua tingkat ini, pasti salah satunya akan ada yang menjadi ketua dalam perkumpulan ini, dan ketua-ketua yang lain ini menjadi anggota. Jadi anggota-anggota ketua-ketua lain ini yang menjadi anggota itulah yang dimaksud dengan foreign key, perwakilan dari entitas lain. Jadi umpamanya ketua kelas A ini merupakan perwakilan dari kelas A. Jadi semua informasi yang berhubungan dengan kelas A dapat disampaikan oleh si ketua tingkatnya ini ya. Jadi ini merupakan penghubung ya atau perwakilan. Terus ini tahap optimasi. Kalau sebelumnya kita sudah membuat diagram ER-nya, terus tahap berikutnya yang akan dilakukan adalah mengoptimasi ya entity relationship diagramnya, atau ya memfinishkan rancangan diagramnya. Jadi yang pertama yang mesti kita lakukan adalah melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Jadi untuk melakukan koreksi pada tahap pertama ini,
Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan dekomposisi entitas. Dekomposisi maksudnya ya kalau entitas itu mungkin bisa dibagi menjadi dua entitas, ya kita bagi lagi menjadi beberapa entitas. Ya, dekomposisi ini merupakan lawan dari penggabungan entitas. Kalau penggabungan entitas ya mungkin kalau entitas ini bisa digabungkan, ya kita gabungkan saja. Ini umpamanya seperti ini. Awalnya kita membuat sebuah kita menentukan beberapa entitas. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen, ada kaprodi, ada dekan, ya. Oke. Kaprodi, dosen dan dekan ini ya merupakan pegawai dari universitas. Nah, jadi kalau kita harus membuat tiga entitas ini, padahal atribut dari masing-masing entitas ini sama saja, ya sama-sama mempunyai nomor induk pegawai dan nama, alamat dan seterusnya. Jadi yang membedakan dari ketiga entitas ini hanya di tingkatan jabatan, tapi secara fungsi atau secara status mereka sama-sama pegawai. Makanya tiga entitas ini bisa digabung dalam satu entitas, yaitu entitas pegawai. Nah, terus pengubahan derajat relasi. Jadi kalau umpamanya awalnya derajat relasinya itu satu ke banyak, itu mungkin bisa jadi berubah menjadi banyak ke banyak, ya. Nah, jadi umpamanya begini. Kalau awalnya ditentukan bahwa jadi saya ulangi, pengubahan derajat relasi di sini maksudnya kalau awalnya banyak mata kuliah ini atau semua mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh seorang dosen, mungkin bisa diubah kalau seandainya ada kebijakan kelompok dosen. Berarti sebuah mata kuliah atau banyak mata kuliah diajarkan oleh banyak dosen, ya. Karena ada kalau di kampus-kampus lain terkadang biasa ada namanya tim dosen. Jadi tim dosen itu satu mata kuliah itu bisa jadi 2 sampai 3 orang dosen, ya. Oke. Terus tahap berikutnya ini adalah penambahan relasi baru. Nah, jadi kalau umpamanya dalam relasi yang ada ini membutuhkan sebuah relasi baru, ya bisa saja ditambahkan. Nah, ini adalah bagian dari optimasi, ya. Nah, dan yang terakhir adalah perubahan atribut. Nah, jadi kalau umpamanya awalnya atribut barang itu hanya ada kode barang, nama, terus harga, stok, ya. Nah, ternyata harga di sini, ya kalau kita berbicara penjualan ya berarti harga penjualan. Tapi kalau kita berbicara pembelian, nah berarti ada harga pembelian. Kenapa mesti ditentukan harga beli dan harga jual? Ya ini berkaitan dengan perhitungan untung rugi, ya. Berapa modal yang dikeluarkan dan berapa untung yang didapatkan. Nah, di sini bisa diarahkan penambahan relasi baru, penambahan atribut atau perubahan atribut, ya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Oke. Terus jadi selain dari melakukan optimasi, bisa juga dilakukan tahap berikutnya adalah melakukan koreksi terhadap ER yang sudah dibuat. Jadi untuk melakukan koreksi ini ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kembali melihat sumber-sumber informasi. Nah, jadi sumber informasi itu apakah dalam bentuk sebuah tampilan atau laporan atas hasil interview dengan pemilik sistem, ya, data dan informasi yang dikumpulkan dan lain-lain. Nah, jadi maksudnya setelah ER-nya selesai, untuk lebih mengoptimasikan lagi, kita bisa kembali melihat sumber-sumber yang telah kita gunakan untuk mendapatkan informasi, data dan informasinya, ya. Dari sumber-sumber tersebut bisa
lihat kembali, ternyata ada memang sebuah hubungan yang bisa ditambahkan, atau ada penambahan entitas, ada penambahan atribut dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah memastikan bahwa semua struktur dalam ERD yang telah dibuat telah memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan sistem. Nah, jadi maksudnya kita harus bisa memperhitungkan bahwa ERD yang telah kita buat ini sudah mencakup segala lini yang ada dalam sistem tersebut. Nah, jadi kalau umpamanya pertama kita sudah membuat mahasiswa, mata kuliah dan dosen, ya, ternyata di sisi lain ya mahasiswa ini perlu juga ditahu hobi dan orang tuanya. Untuk apa? Ya hobi ini jadi pada saat ada penjaringan mahasiswa prestasi di bidang olahraga, mungkin dari hobinya ini bisa dilihat, ya. Oke, kalau orang tua mungkin berhubungan dengan penghasilan orang tua dan pekerjaan orang tua, ya. Nah, ini ada sebuah contoh problem database kontraktor. Nah, ini mungkin bisa dibaca. Sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Setiap departemen dikepala oleh seorang manajer, dan departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian untuk menangani dan menyelesaikan beberapa proyek. Satu pegawai bekerja hanya di satu departemen. Seorang pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek sesuai dengan tugasan, kecuali pegawai yang sedang cuti tidak mengerjakan satupun proyek. Tanggal pegawai mulai kerja pada satu proyek juga harus dimasukkan. Satu proyek minimal melibatkan satu pegawai. Ini masalah proyeknya. Terus data keluarga pegawai juga dimasukkan untuk keperluan tertentu. Data tersebut meliputi nama, status. Dengan ketentuan satu pegawai bisa memiliki 0 atau lebih keluarga, dan satu keluarga hanya memiliki satu anggota keluarga yang bekerja sebagai pegawai. Beberapa data penting yang dibutuhkan adalah nama departemen, nama lokasi dan proyek, nama manajer, dan daftar pegawai. Jadi dari problem tadi ada beberapa hal yang bisa ditemukan. Yang pertama, ini kita bisa melakukan penggabungan entitas, ya. Entitas apa yang bisa dilakukan, yaitu penggabungan, yaitu entitas manajer dan penggabungan entitas manajer, ya. Nah, jadi manajer dan pegawai ini disatukan saja karena manajer juga adalah pegawai. Seperti yang saya katakan tadi, jadi dosen, prodi, dan dekan ini adalah sama-sama pegawai. Nah, entitas pegawai dan manajer memiliki jenis atau atribut yang sama. Terus berikutnya, pada data pegawai tetap ini memiliki NIP, memiliki data keluarga, ya, orang tua, suami, istri, dan anak. Sementara pada data pegawai kontrak ini tidak memiliki NIP, ya, dia hanya memiliki masa kontrak, ya, tanggal kontrak, awal masuknya, terus nama siapa, jadi masa kontrak ini bisa diuraikan, ya, menjadi beberapa tanggal mulai masuk dan tanggal akhir kontrak, ada nilai kontrak, ya. Nah, terus yang ketiga, dekomposisi entitas pegawai menjadi dua. Jadi pegawai di sini tadinya manajer dan pegawai kita gabungkan, setelah itu menjadi sebuah entitas pegawai. Setelah itu pegawai ini dibagi dua, ya, di dekomposisi, yaitu untuk pegawai harian dan pegawai kontrak. Ini adalah contoh dari rancangan ER yang dibuat dari kasus sebelumnya. Jadi ada pegawai, ya, banyak pegawai memiliki satu departemen, dan satu ataupun sebaliknya, ya, satu departemen memiliki banyak pegawai. Terus seorang pegawai hanya bisa memiliki satu departemen, ya. Berarti kalau seorang pegawai dalam aturan tersebut itu bahwa tidak boleh seorang pegawai memiliki dua tempat, ya, dua bagian dalam sebuah kantor. Terus seorang pegawai mengepalai satu departemen. Nah, begitu pun kebalikannya, ya, ini satu ke satu. Terus pegawai mengerjakan proyek,
jadi banyak pegawai atau jadi banyak pegawai boleh mengerjakan banyak proyek, atau seorang pegawai bisa tidak mengerjakan satupun proyek ya. Nah, terus ini ada pegawai, ini di dekompos ya, pegawai kontrak dan pegawai tetap. Jadi kalau pegawai kontrak itu hanya memiliki tanggal awal masuk dan tanggal akhir ya, nilai kontraknya seperti apa. Kalau pegawai memiliki NIT. Nah, terus pegawai tetap ini ya memiliki atribut lemah ya, entitas lemah, yaitu keluarga. Ini untuk dimasukkan dalam tanggungan pegawai. Ini kalau seandainya kita ingin melakukan penambahan atribut ya, penambahan entitas. Nah, penambahan entitas ini awalnya ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan jurusan. Ya, ternyata mahasiswa ini dibutuhkan orang tuanya, data identitas orang tua, dan hobinya. Ini untuk keperluan ya, mungkin jika ada penjaringan mahasiswa di tingkat dalam olahraga atau seni ya, supaya mempermudahkan, jadi hobi dari mahasiswa juga harus dimasukkan ya, dan orang tua ini. Nah, terus di sini ada perubahan atribut ya. Perubahan atribut di sini ini adalah total film dan total harga. Jadi kalau awalnya itu hanya ada kode sewa ya, terus harga. Nah, di sini ada denda, tanggal kembali, tanggal sewa. Nah, jadi mungkin perlu ditambahkan awalnya hanya tanggal sewa, kode sewa dengan tanggal kembali. Tapi setelah melihat kebutuhan dari entitas ini, penghubung ini, maka dibutuhkan total film, total harga, dan denda. Anggota meminjam buku, petugas mendapat buku. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai materi tersebut mungkin bisa diajukan dalam forum diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.